Pada saat ini, lahan hutan semakin mengecil, tanah kosong makin langka, sementara populasi sudah sangat membengkak. Indonesia menduduki urutan nomor 4 sedunia dalam hal jumlah populasi. Menurut Worldometer, per tahun 2025, populasi Indonesia sudah mencapai sekitar 285-an juta jiwa. Tentu saja, semuanya perlu diberi makan, minum, pendidikan, perumahan yang memadai, dan juga pekerjaan yang layak hingga berpenghasilan cukup di tengah masa berbagai krisis yang datangnya silih berganti. Hai Sobat, dengan kenyataan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pahlawan terdahulu yang telah banyak berjasa, tahukah kalian bahwa tugas-tugas generasi saat ini untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi tidak kalah penting dan beratnya daripada leluhur mereka yang memperjuangkannya pada masa penjajahan dahulu? Itulah mengapa menjadi pemimpin dan para pembantunya pada saat ini sama sekali tidak mudah. Mereka memegang amanah yang sangat besar. Begini ceritanya. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan pintu gerbang menuju babak baru yang lebih berat, yaitu perjuangan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Jika dahulu darah, keringat, dan air mata para pahlawan dipersembahkan untuk merebut kedaulatan, maka pada hari ini tugas rakyat Indonesia adalah menjaga dan memperkuat kedaulatan itu dengan kerja-kerja nyata yang cerdas. Kemerdekaan bukan hanya sekadar status politik, melainkan sebuah amanah sejarah yang menuntut setiap warga negaranya untuk berkarya, berjuang, dan berkontribusi sesuai dengan bidangnya. Salah satu pondasi yang sangat penting dalam mengisi kemerdekaan adalah ketahanan pangan. Bangsa yang merdeka sejatinya merupakan bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan harus menjadi garda terdepan. Dengan demikian, sawah, ladang, kebun, kolam, sungai, dan laut, beserta para petani, peternak, pekebun, dan nelayan beserta pendiri dan pemilik industri-industri pengolahan pangan beserta turunannya, merupakan sarana-prasarana penting dan pahlawan sejati yang melanjutkan perjuangan kemerdekaan dengan cara yang efektif dan efisien, meskipun caranya agak berbeda dengan yang ditempuh oleh para pahlawan yang terdahulu. Memang, mereka tidak lagi mengangkat senjata, tetapi cangkul, bajak, pupuk, dan mesin-mesin produksi adalah senjata mereka dalam mempertahankan kedaulatan pangan bangsa ini. Semangat bekerja keras di sektor-sektor ini bukan hanya demi swasembada dan ketahanan pangan saja, tetapi juga demi martabat bangsa agar Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada produk-produk impor. Kemerdekaan juga menuntut lahirnya bangsa yang produktif, hati-hati, cerdik, dan cerdas. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi sektor yang vital. Jika pada masa lalu kita diperbudak karena kebodohan dan minimnya kesempatan belajar, maka pasca kemerdekaan, setiap anak bangsa berhak dan harus memperoleh pendidikan yang layak. Guru, dosen, peneliti, serta seluruh tenaga pendidik adalah ujung tombak dalam mencetak generasi penerus yang jujur dan tangguh. Melalui pendidikan, rakyat dapat belajar memahami hak dan kewajibannya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengasah keterampilan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Pendidikan ibarat obor yang menyinari jalan agar tidak lagi berjalan dalam kegelapan penjajahan intelektual. Selain pangan dan pendidikan, ketahanan energi juga merupakan salah satu kunci agar Indonesia dapat berdiri tegak di tengah tantangan global. Sumber daya alam yang melimpah di sektor-sektor pertambangan, perminyakan, dan energi, termasuk yang terbarukan, merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Kemerdekaan sejati bukan hanya berarti menguasai tanah air secara politis, melainkan juga berdaulat atas sumber daya energi yang dimilikinya. Melalui pengelolaan yang bijak, efisien, berkelanjutan, dan hilirisasi, sektor-sektor ini akan mampu menopang kebutuhan industri, transportasi, hingga rumah tangga, serta menjadi benteng ekonomi nasional. Kekuatan-kekuatan pangan, pendidikan, dan energi tidak akan terlalu berarti jika industri kita tertinggal. Oleh karena itu, sektor industri pun harus dikelola dengan semangat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang tinggi. Setiap tenaga kerja, insinyur, dan wirausahawan memiliki peran besar dalam memajukan produksi nasional. Dengan industri yang kuat, Indonesia akan mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas baik untuk dikonsumsi sendiri di dalam negeri maupun untuk diekspor. Dari sini, kemerdekaan dapat menemukan wujud ekonomi, bisnis, perdagangan, dan industrinya, berdiri di atas kaki sendiri, memberi nilai tambah bagi bangsa, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata dunia. Tentu saja masih banyak sektor yang perlu diperjuangkan dalam mengisi kemerdekaan. Di antaranya adalah sektor-sektor teknologi informasi telekomunikasi, kecerdasan buatan, robotik, pesawat tanpa awak, sistem keuangan digital,
keamanan dan pertahanan, ekonomi biru, pengembangan sumber daya manusia, kedokteran, obat-obatan, dan lain sejenisnya. Semuanya perlu diperjuangkan dan memang harus ada orang-orang yang mau berdedikasi di sektor-sektor itu. Selain itu, kita juga perlu pengawasan yang sangat ketat hingga peristiwa-peristiwa kenakalan remaja, demo yang tidak penting, penyuapan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan peredaran miras dan narkoba tidak sering terjadi di Indonesia. Di tengah segala kerja keras yang heroik itu, rakyat Indonesia juga perlu merayakan kemerdekaan dengan sukacita. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas tahunan seperti halnya karnaval, gerak jalan atau jalan pagi bersama, lomba-lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga berbagai permainan tradisional bukanlah sekadar hiburan tanpa makna. Mereka merupakan simbol kebersamaan, keceriaan, kreativitas, dan rasa syukur atas kemerdekaan. Di karnaval dan gerak jalan, rakyat mengekspresikan identitas budaya, kekayaan tradisi, serta semangat gotong royong yang telah lama menjadi jati diri bangsa. Dalam lomba panjat pinang, terselip makna perjuangan, bahwa sesuatu yang tinggi dan sulit hanya bisa dicapai dengan kerjasama, strategi, dan pantang menyerah. Kegiatan perayaan itu semua juga memperkuat persaudaraan antar warga, termasuk dengan beberapa warga asing yang kebetulan ada. Di jalan-jalan kampung, di halaman sekolah, di lapangan desa, seluruh elemen masyarakat, tua, muda, kaya, miskin, bersatu dalam tawa dan keceriaan yang sama. Sekat sosial runtuh seketika dan digantikan oleh semangat kebangsaan. Inilah bukti bahwa kemerdekaan bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, segala aktivitas produktif di sektor-sektor strategis maupun kegiatan meriah dalam perayaan kemerdekaan merupakan hal penting yang saling melengkapi. Kerja keras memberi kekuatan material dan intelektual, sementara perayaan memberikan kekuatan batin dan kebahagiaan bersama. Tanpa kerja keras, kemerdekaan akan hampa, tanpa perayaan, kemerdekaan akan kehilangan rasa. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan segenap daya dan upaya yang maksimal. Mari kita bekerja di sawah, ladang, kebun, kolam, sungai, laut, kelas, laboratorium, tambang, pabrik, dan atau di pasar sambil tetap merayakan kemerdekaan dengan cara yang produktif dan kreatif dengan penuh tawa, riang, dan semangat. Sebab kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga bagi generasi sekarang dan masa depan. Dan, masa depan itu hanya akan terwujud jika rakyat Indonesia bersama-sama mengisinya dengan kerja keras, kreativitas, dan bersatu. Jadi, kemerdekaan memang telah kita miliki. Tetapi, sudahkah kita benar-benar mengisinya dengan benar dan baik? Ada saran atau pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan di video lainnya.